ini gambir ternyata merupakan produk ya olahan bagi masyarakat dan sudah lama sekali. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Waalaikumsalam. senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda dalam program podcast UNAD Official informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan salah satu dosen peneliti di Fakultas Farmasi UNAN yang saat ini sudah berhasil mengembangkan gambir sebagai bahan baku tinta pemilu yang akan digunakan untuk pemilu 2024 mendatang. Dan bagaimana nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau, Bapak Profesor Amri Bakhtiar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Ada baik-baik aja. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Ya biasa, ada mengajar, ada juga penelitian. Oke, tapi Ya. masih tetap ini ya Pak ya, tetap semangat untuk terus Iya. melakukan penelitian. Tapi sebelumnya di farmasi sebenarnya sudah pernah bakti di tahun 2019 ya Pak ya? Iya, Udah pensiunnya 2019. pensiun 2019, tapi masih walaupun sudah pensiun masih tetap semangat untuk melakukan penelitian ya Pak ya di Farmasi Universitas Andalas. Dan ini Bapak, ini sangat menarik sekali terkait dengan tema kita ini, yaitu gambir sebagai bahan baku tinta pemilu yang insya Allah akan digunakan di tahun 2024 nanti. Dan sudah di pas waktu Dies Natalis Universitas Andalas itu dilakukan pelepasan bahan baku tinta ya Pak ya, dari Universitas Andalas menuju ke KPU ya Pak ya. Iya. Dan ini Pak, kita mau tanya-tanya sebelum nanti kita bincang-bincang lebih detail, apa sih yang melatar belakangi Bapak untuk mengangkat ataupun menjadikan gambir ini sebagai bahan baku tinta untuk pemilu 2024 Pak? Ya, baik. Mungkin bisa kita mulai dari penelitian gambirnya dulu. Oke. Jadi pada waktu saya baru pulang sekolah dari Prancis tahun 1990, kemudian diminta memberikan materi di daerah Kapur 9 di Maputo Kota tentang gambir. Baru di situ saya lihat ini gambir ternyata merupakan produk ya olahan bagi masyarakat dan sudah lama sekali digunakan. Kemudian karena ini saya kira sudah banyak digunakan, apalagi ya yang mau dikembangkan dengan gambir ini. Baru dimulai lagi sekitar mungkin tahun 2000-an lah kita meneliti tentang gambir, tidak langsung ke tinta pemilu, kita kan di farmasi. Iya. Jadi di farmasi bisa digunakan untuk obat maupun kosmetik. Jadi arahnya ke sana. Kemudian pada tahun 2007 ya, ada di situ pemilihan BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa dan sebagainya Di UNAN. di UNAN. Iya. Menggunakan, kita cobakan di sana. Ada saya kalau tidak salah 3 tahun lamanya pernah BEM UNAN menggunakan tinta pemilu dari gambir yang kita buat gitu. Oke. Nah, untuk membuat tinta ini Pak, apakah di dalam gambir tersebut memang ada zat khusus yang memang kalau bikin tinta ini zatnya ini nih gitu Pak? Ya, begini. Jadi kandungan utama gambir itu senyawa polifenol, katekin dan tanin. Kalau tanin itu dalam bentuk polimer, katekin itu dalam bentuk monomer. Kemudian senyawa fenol ini dapat bereaksi dengan garam-garam besi. Contohnya seperti ferrosulfat atau FeCl3, dia itu akan bereaksi. Jadi di gambir ya, kalau secara kimia golongannya itu golongan katekol. Ada juga orang buat tinta kalau seperti di Eropa dari gal namanya.
itu pirogalol namanya. Dia akan memberikan warna ditambah garam besi biru hitam. Sedangkan kalau yang dari gambir dia akan memberikan warna ke arah hijau kehitaman. Artinya ini kan bisa kita manfaatkan sebagai tinta, apakah tinta biasa ataupun ya dalam hal ini tinta pemilu. Oke. Nah, selain untuk tinta pemilu, untuk tinta yang lain bisa nggak Pak? Misalnya tinta pena gitu. Bisa dikembangkan di samping tinta pemilu, apakah akan dimanfaatkan untuk spidol, apakah akan juga kita manfaatkan untuk di ini laptop atau Printer ya Pak? printer, fotokopi bisa dikembangkan. Tapi tentu saja ditambah juga dengan bahan-bahan lain. Bisa saja gambir ini bukan utamanya, ada yang tambahan-tambahan lain sehingga bisa dimanfaatkan. Oke. Berarti Iya. nanti setelah tinta pemilu ini akan ada pengembangan-pengembangan untuk Iya. produk yang lain ya Pak ya? Nah. Oke. Nah, kalau ini kan ada beberapa zat kimia untuk bahan tinta pemilu ini Pak yang berasal Iya. dari gambir. Nah, kalau uji sensitivitasnya untuk kulit itu gimana Pak? Aman nggak kira-kira? Aman. Ya, itu kan sudah kita cobakan. Jadi di sini kita kerjasama Universitas Andalas dengan PT Kudo. PT Kudo juga sudah menguji, kalau saya tidak salah, di UI, juga ke Badan POM, apakah dia menyebabkan alergi atau tidak, itu kan sudah diuji. Kira sudah lolos lah di dalam pemeriksaan untuk keamanan. Oke. Ya. Nah, kalau dilihat nih Pak, proses Bapak untuk mengembangkan tinta gambir ini sehingga bisa diterima oleh KPU sebagai bahan baku tinta pemilu, itu lumayan panjang ya Pak ya, dari 2007 sampai sekarang. Pak boleh cerita Pak, gimana sih prosesnya Pak dari 2007 itu Pak sampai akhirnya di tahun 2023 bisa kita gunakan untuk bahan baku tinta di pemilu 2024 ini Pak? Ya, mungkin perjalanannya seperti ini. Dulu saya kurang ingat deh ya, pemilu yang tahun ke berapa, kita sudah pernah ke Jakarta dengan Bapeda, ke Gubernur dan juga berbicara dengan KPU. Ya. Apakah tinta gambir yang kita buat ini bisa dimanfaatkan untuk pemilu. Tapi pada waktu itu persyaratannya tinta pemilu masih menggunakan perak nitrat. Perak nitrat pada waktu itu. Tapi kita kan tintanya tidak mengandung perak nitrat. Itu di dalam peraturan dulunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya tidak salah, peraturannya ketahanan tinta pemilu itu harus 3 hari. 3 hari lamanya. Sedangkan ya tinta pemilu kita ini tidak sampai 3 hari. Kemudian kita juga protes. Mengapa harus 3 hari tinta pemilu ini tahannya? Sedangkan pelaksanaan pemilu dimulai jam 7 pencoblosan, jam 2 sudah mulai dihitung. Sehingga peraturan yang terakhir ini sekarang Pak nomornya, ketahanan tinta pemilu itu cukup 6 jam. Artinya mulai mencoblos istilahnya sampai perhitungan suaranya sekitar 6 jam. Dan tinta kita ini lebih dari 6 jam tahan. Lebih dari 6 jam. Bisa berapa hari. Terutama di bagian di sini itu lebih tahan. Yang kuku. Oke. Nah, Bapak itu selama perjalanan Bapak berproses untuk mengembangkan tinta pemilu ini, apa saja sih Pak kendalanya Pak yang Bapak hadapin saat itu? Kalau kita lihat seperti disampaikan tadi, mungkin kendalanya di peraturan tersebut. Kemudian tentu saja kita lihat masalah ketahanannya, kemudian misalnya jenis gambir yang cocok untuk dikembangkan sebagai tinta pemilu. Karena gambir yang dihasilkan masyarakat itu berbagai-bagai macam, banyak ragamnya. Dan kalau kita lihat juga polifenolnya atau taninnya tidak
terlampau tinggi gitu, seperti itu. Oke. Sedangkan lebih baik kalau polifenolnya artinya dalam bentuk tanin lebih tinggi dibandingkan katekinnya. Oke. Nah, di dalam pengembangan gambir ini, Pak, sebagai bahan baku tinta di sini posisi Bapak apakah hanya sebagai peneliti saja atau gimana, Pak? Iya, kalau di sini ya sebagai ini, Peneliti ya, dan inventor ya, Pak ya? peneliti inventor lah. Iya. Oke. Bekerja sama dengan PT. Iya, kalau dengan PT Kudo kan kerjasamanya ya UNAN ya. UNAN Iya, yang melakukan dengan UNAN kerjasamanya. yang nanti dikelola oleh bagian hilirisasi riset Iya, ya, Pak ya? iya, Oke. riset. Bapak, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita dan semoga ini juga menjadi seperti apa ya, motivasi untuk teman-teman semua bahwa di usia yang bisa dibilang tidak muda lagi gitu Pak, tapi semangatnya masih tetap semangat anak muda yang Bapak terus-menerus melakukan penelitian dan juga pengembangan sehingga ini benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat ya Pak ya. Nah, Bapak boleh dong kita minta statement Bapak Pak untuk mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa belajar yang sekarang agar semangat biar bisa mengikuti jejak Bapak nih Pak. Walaupun di usia yang sekarang masih tetap terus melakukan penelitian. Iya. Boleh Pak? Begini, bagi saya ada moto ya. Iya. Bagaimana meningkatkan nilai tambah ya, barang yang telah ada ya, dan memberikan juga nilai tambah barang yang belum mempunyai nilai. Nah, itu kalau moto saya, itu yang kita lakukan. Contohnya tadi kan seperti gambir. Biasanya untuk makan sirih atau untuk batik. Nah, bagaimana kita buat dengan produk-produk lain, apakah kosmetik, obat, itu kan bertambah nilainya. Atau yang tidak ada sama sekali dimanfaatkan, terbuang, itu kita jadikan bernilai. Dan banyak sekali di daerah kita, di sekeliling kita, di mana-mana. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Nah, begini. Masalahnya di sini kreativitas saya lihat. Ya. Nah, apa bedanya orang kreatif dengan orang yang tidak kreatif? Ya. Orang kreatif dengan orang tidak kreatif, dia melihat hal yang sama, tapi memikirkan hal yang berbeda. Nah, di situ bedanya. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya, dipahami. Sekali Pak. Selain gambir ini Bapak penelitiannya apa lagi Pak? Penelitian saya ini kan banyak di polifenol. Dulu senyawa flavonoid penelitian saya. S3 saya dulu di Prancis kan itu. Tentang flavonoid. Kemudian waktu pulang ke Indonesia banyak sekali penelitian tentang daun singkong. Nah, daun singkong ada vitamin P di sana, yang vitamin P disebut dalam tanda kutip pun tidak ada. Jadi P itu adalah permeabilitas kapiler. Senyawa yang di daun singkong itu dapat membantu permeabilitas kapiler kita. Nah, ya. Itulah penelitian. Ada paten saya satu dengan singkong itu tempe daun singkong. Tempe daun singkong? Ya, sudah Maksudnya pernah coba? Belum pernah coba Pak. Tempe daun singkong. Sebetulnya ide awalnya kita menggunakan daun singkong untuk mengambil senyawa aktifnya. Namanya senyawa flavonoid rutin, yang disebut juga vitamin P. Tapi tentu setelah kita olah, banyak ampasnya. Kan ampas daun singkong. Mau diapakan ampas daun singkong? Nah, salah satunya kita buat kue malah. Ya, biskuit. Biskuit dari tepung daun singkong. Dan itu dibiayai PKM dulu. Nah, kemudian baru dikembangkan. Mengapa muncul ide membuat tempe daun singkong? Ya dari pengamatan tadi. Ketika saya suruh mahasiswa menjemur hasil rebusan tadi untuk dibuat tepung daun singkong dan dibuat biskuit, ternyata mahasiswa menjemurnya asal-asalan sehingga tumbuh jamur. Oke. Nah, tapi kita berpikir, di samping saya juga agak kesal juga ke mahasiswa, masa menjemur daun singkong aja nggak bisa. Kalau seandainya daun singkong ini bisa ditumbuhi jamur, kalau saya tidak salah Sitofila spesies yang merah-merah seperti ada di jagung, mungkin ini bisa dibuat tempe.
Oke. Nah, bisa dibuat tempe, kemudian kita berpikir bagaimana buat tempe. Nah, pergilah ke pasar raya, cari tukang tempe. Di mana pabrik tempe di sini? Ada di Karakah. Pergi ke sana. Tanya di sana lagi, di mana orang menjual ragi tempe. Kan ditanya bagaimana membuat tempe, pakai ragi dan sebagainya. Kembali lagi pasar raya kan. Nah, kemudian baru dicari, kalau sekarang kan mudah. Kita lihat di email semuanya muncul informasi. Ya, tentu kalau dulu ke Gramedia. Nah, dari sana belajar, kita coba beberapa kali, bisa dihasilkan tempe dari daun singkong. Nah, itu kita salah satu dipatenkan, dimanfaatkan. Dari tempe bisa kita buat macam-macam pula. Oke. Nah, itu. Dan ini apakah sudah dipasarkan atau gimana, Pak? Ya, mungkin salah satu kelemahan kadang-kadang di peneliti ini adalah di pemasarannya. Nah, Ya. Kalau peneliti kan dia merupakan, karena ini salah satunya kan di sini ada di UNAN bagian hilirisasi. Iya. Nah, bagian hilirisasi yang membantu memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh peneliti di UNAN. Nah, memang penting sekali. Peneliti ini dia di labor aja, dia nggak pikir-pikir di mana menjualnya produk yang dihasilkan kan gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan, tapi pasti Bapak berharap nih untuk tempe dari daun singkong ini bisa jadi komersil gitu ya Pak ya? Ya Bisa benar, dipasarkan. karena kan proteinnya tinggi, ada mineral, ada serat di situ. Mudah-mudahan bisa ya Pak ya produknya segera muncul, karena saya sendiri belum pernah coba gitu Pak, penasaran juga sih sebenarnya. Kita sudah di Trubus sudah juga ada di Trubus muncul sudah. ya, kita diwawancara di Trubus dulunya. Kemudian ada sekolah manajemen yang tinggi di Jakarta, itu 5 orang datang sini mempelajari bagaimana membuat tempe itu. Oke. Siap. Nah, selain itu Pak, udah berapa banyak nih paten yang Bapak hasilkan? Pak? Kita sebetulnya belum banyak betul apa patennya, tapi ada juga mengenai dari andrografis ya, paniculata namanya, itu ada juga paten. Sekarang kita mau menyiapkan paten untuk ada obat luka, terutama untuk luka diabetes. Luka Oke. diabetes kan sulit untuk disembuhkan. Ya. Tapi dari uji coba, alhamdulillah hasilnya bagus. Luka biasa pun juga demikian. Oke. Itu mungkin yang dalam waktu dekat kita akan patenkan lagi. Oke, dan mudah-mudahan segera bisa Ya. ini apa ya, lancar untuk urusan pengurusan patennya. Tapi kalau bahan baku tinta ini sendiri ini sudah dipatenkan pastinya ya Pak ya? Ya sudah kita daftarkan. Di tahun berapa itu Pak? Tahun ini malah dipatenkan oleh UNAN. Di tahun ini. Nah, Ya. pemirsa ini bisa dilihat ya bahan baku tinta pemilu. Dan ini kemarin pas waktu pelepasan bahan baku itu berapa banyak Pak yang dikirimkan ke KPU? Kalau saya tidak salah kita kirimkan 2,3 ton. 2,3 ton. Iya. Dan pastinya ini dipakai untuk seluruh zona wilayah di Indonesia ya Pak ya? Kalau saya tidak salah juga begini, kan ada tender ya. PT Kudo ini salah satu pemenang. Jadi bukan hanya PT Kudo, ada PT lain juga. Oke, dan mudah-mudahan. Oh berarti di ini ya Pak ya, di tender ya Pak ya? Oh iya, di tender. Biasanya berapa perusahaan gitu Pak? Kalau yang kemarin berapa perusahaan? Saya tidak diterima? tahu pasti, mungkin sekitar 8 atau 10 perusahaan yang ikut tender itu. Dan salah satunya adalah PT Salah Kudo satunya yang PT Kudo. membawa Ya. hasil penelitian Bapak ya Pak ya. Dan sudah kita kirimkan 2,3 ton. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga nanti untuk akan lebih banyak lagi penelitian-penelitian yang Bapak hasilkan, yang tentunya pasti kita tunggu-tunggu banget nih. Apalagi untuk adik-adik mahasiswa, semoga tetap terus semangat dan bisa mengikuti jejak beliau yang masih terus semangat untuk melakukan penelitian. Dan ini tentu sangat menginspirasi banget untuk kita. Dan Bapak sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sama-sama. waktunya, atas sharing ilmunya. Dan saya Muslimah, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.